Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih setia bersama kami dalam Tidak Ada Yang Kebetulan. Bisa, bisa, bisa. Sekarang saya ingin mengajak salah seorang bintang tamu yang mungkin selama ini Anda kenal dengan profesi beliau sebagai seorang komedian. Tapi kita ingin melihat sisi lain dari beliau, apa yang beliau lakukan terkait dengan tema kita pada hari ini. Saya akan undang Mas Tarzan. Ya, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, baik. Mas Tarzan mau duduk mau berdiri nih? Udah berdiri dulu juga nggak apa, kalau capek baru duduk. Silakan. Makasih. Baik. Ya, terima kasih sekali nih ya, Iya. di mana bahwa Mas Tarzan bisa hadir, di mana bahwa tidak ada yang kebetulan juga nih. Waktunya beliau ya sempat, dan tentunya waktu bukan hanya berbicara dari apa yang bisa nanti disampaikan, tapi juga apa yang nanti bisa di-sharingkan menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang ada di sini dan tentu yang pemirsa di rumah. Kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi ya. Oke, iya. Terima kasih sekali, dan ada satu hal yang menarik nih Mas Agus dan Mas Tarzan, khususnya Mas Tarzan, bahwa ternyata perjalanan wirausaha, kalau saya jujur, secara intuisi melihat memang bukan hanya sekedar ya menjadi pelaku dulu awalnya, tapi memang jiwanya sudah ada. Ada 3 nih, mohon maaf nih kalau dari saya dulu, nanti mungkin sharing. Poin pertama, Mas Tarzan, kalau yang saya lihat dari intuisi saya, pertama adalah mudah sharing. Tidak pernah berbicara soal apapun keluhan yang ada di depan, tapi bagaimana memunculkan, bagaimana bisa memberikan sesuatu yang di depan dahulu. Entah itu berbicara hanya ngajak teman, entah itu berbicara kita saweran, entah berbicara itu untuk memberikan satu solusi kepada teman. Itu poin pertama. Yang kedua, ternyata juga di dalam intuisi Mas Tarzan tidak akan pernah berhenti hanya untuk melihat bagaimana temanku, tapi juga bagaimana apa yang bisa aku bagi untuk memberikan motivasi supaya mereka-mereka ini tidak pernah vakum hanya karena tidak diundang. Okay. Nah, yang ketiga yang menarik adalah bahwa yuk jadikan bahwa prestasi itu ternyata bukan hanya karena apapun yang dilakukan. Nah, ini jiwa entrepreneur yang menarik. Mas Tarzan punya jiwa, pertama, yang menarik juga dicatat buat pemirsa di rumah dan buat kita semuanya, dengan senyum tentunya. Satu, punya keyakinan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang kita bisa melihat kecuali kita punya keyakinan benar. Karena keyakinan berpegangan tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, yakin bahwa itu semua menjadi sarana yang terbaik. Kedua, keberanian. Tarzan punya keberanian, apakah itu buka usaha kontrakannya atau buka sesuatu yang menarik untuk ya memberikan kontribusi yang besar. Dan yang ketiga, yang kalah menariknya adalah punya kreativitas, bahwa ternyata yang membuat hidup bukan karena gaji, bukan karena panggilan, bukan karena uangnya, tapi yang membuat hidup karena kita punya nilai manfaat. Dan berikan tepuk tangan dulu. Nah, silakan ya, sharingnya. Baik, Mas Tarzan, sebelum kita menggali lebih jauh nih, membuka siapa Mas Tarzan, saya ingin menyampaikan dulu kepada pemirsa sekalian, Anda ingin berinteraksi, silakan menghubungi kami di 021 515 5111. Sekali lagi di 021 515 5111. Iya. Baik Mas Tarzan, kira-kira gimana Mas tadi? Pandangan Mas Tarzan setelah disampaikan oleh Mas Nursara, apakah memang seperti itu karakternya? Ya, kayaknya seperti itulah. Nah, ngomong-ngomong kita pengen tahu, sebenarnya di luar Mas Tarzan sebagai seorang komedian, apa aja sih Mas yang dilakukan Mas terkait dengan entrepreneur ini? Begini, saya dulu menjadi seorang seniman ya. Sampai sekarang juga masih seniman. Saya berpikir, memang tidak seperti PNS atau tentara bahwa seniman itu apa, yang lain itu ada pensiun, ini enggak. Selagi kami mampu, kami pasti diundang. Benar. Tapi kemungkinan terburuk itu saya jaga. Makanya waktu tahun 90 kebetulan kami sudah ngumpul-ngumpul ada, saya memanfaatkan potensi yang ada. Contoh adik saya, dia, jadi begini ceritanya dulu ya. 3 bersaudara, ini istri saya itu perempuan semua. Oh, alhamdulillah perempuan ya. Jadi yang paling bungsu ini dikawin seorang Tionghoa Madura, pinter masak. Waduh. Akhirnya dia itu ikut sama omnya di bikin rumah makan di sana. Terus saya berpikir, daripada kamu ikut, ayo coba kamu tak modali bagaimana. Alhamdulillah saya waktu itu mampu beli tanah di Caruban. Berapa itu 3.500 meter ya. Terus akhirnya jadi sampai sekarang berkembang. Wah, ternyata memang itu bagus. Dan sampai sekarang ada di Madiun ini, wah ini promosi, rumah makan Ica Oren Tarzan.
Artinya manfaatnya semakin menyebar. Iya. Jujur itu tidak terpikir dia ya pertama bahwa apakah benar akan sebesar ini, apakah benar bisa memberikan kontribusi lagi di tempat yang lain gitu ya. Iya, yang lebih penting itu daripada saya ngasih ikan sama keluarga saya, mending saya kasih kail supaya dia bisa sendiri. Baik, Mas Tarzan tidak takut ketika dikasihkan kail tadi, kasih uang tiba-tiba rugi atau habis, itu gimana? Hidup itu harus memiliki ilmu siap. Siap untung, siap rugi. Tapi dengan perhitungan yang matang ya. Dengan perhitungan yang matang, dengan percaya, usaha, terus berdoa, insya Allah akan mulus. Iya, luar biasa. Dan yang menarik adalah, tadi kalau dilihat simpulan satu poin yang menarik di dalam apa yang disampaikan oleh Mas Tarzan, kita memunculkan inspirasi dan bahkan memotivasi di malam hari ini. Pertama adalah, keberanian untuk mengambil keputusan dengan keyakinan yang kuat. Yang kedua, kaki kanan kita melangkah, kaki kiri menyusul mempertanggungjawabkan apapun keputusannya. Artinya, kata siap untuk mempertanggungjawabkan risiko itu menjadi bagian bukan hanya sekedar apa yang kita sikapi, tapi itu bagian yang kita senangi untuk kita hadapi. Nah, jadi menarik sekali nih, Mas Tarzan, supaya apa yang di pemirsa yang ada di rumah dan ada di sini juga bukan hanya sekedar melihat ketakjuban dan kehebatan seorang entrepreneur, yaitu Mas Tarzan, tapi juga melihat kehebatan bahwa ternyata kita diberikan kesempatan, tidak ada yang kebetulan, bahwa itu menjadi yang terbaik buat kita nanti. Baik, kita akan terima dulu tamu kita yang hadir pada malam hari ini, Mas. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, halo. Iya, halo. Halo. Dengan siapa ini, Bu? Dengan Ibu Ella di Pamulang. Iya, dengan Ibu Ella. Ya, silakan, Ibu. Ibu ingin bertanya? Selamat malam, Mas Nur. Selamat malam, alhamdulillah. Gini, Mas, suami saya kebetulan punya usaha pemasangan antena TV dan parabola. Iya. Maksud saya, suami saya minta saya untuk bantu dia atur bisnisnya. Iya. Cuma karena saat ini saya kan kerja ya, Mas, ya, di sebuah apotek di daerah Pamulang. Iya. Saya juga bingung mesti maksudnya berhenti atau bantu suami saya. Iya. Tapi jujur, Mas, saya sih pengen bantu suami saya karena saya merasa saya ini punya jiwa entrepreneur gitu loh, Mas. Iya. Cuma saya nggak yakin dengan diri saya sendiri. Itu gimana tuh masalahnya? Iya. Saya teruskan usaha suami saya atau saya terus bekerja gitu. Iya. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Elang. Iya. Dengan Mbak Elang. Iya. Jadi ada satu hal yang cukup menarik bahwa pertanyaannya, saya ingin bantu suami, saya yakin punya jiwa entrepreneur, tapi saya tidak yakin. Nah, pertanyaan tadi itu sebetulnya sudah menjawab dirinya. Gue sebetulnya bantu dengan keyakinan. Kenapa? Patuh dengan suami saja, itu tanpa ada keahlian apapun, itu sudah pasti akan memberikan yang terbaik. Dan pasti akan kemudahan. Yang kedua, tadi sudah menjawab dan sudah juga dikalahkan buat diri kita tanpa disadari. Pemirsa yang di rumah juga, termasuk ibu tadi, di mana bahwa, oh ternyata yang membuat kita ragu, itu bukan karena kemampuan, tapi karena kita kurang mau untuk melakukannya. Dan menarik adalah mau menjadi pintu gerbang yang kedua. Bagaimana kita bisa menimbulkan jiwa entrepreneur kita. Mau bukan hanya bicara soal risiko, mau bukan hanya bicara soal untung, tapi mau siap melakukan bahwa itu menjadi sesuatu hal yang memang kita harus hadapi. Dan yang terakhir dari tips buat kita semua yang ada di sini juga, buat ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Tarzan jadi nyambung dengan Ibu, bahwa ternyata kata membantu itu bukan karena takut kepada suami, takut bisnisnya tidak jalan, tapi yang paling besar adalah karena takut tidak bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, kalau itu bisa menjadi satu poin yang paling menarik adalah bahwa sama seperti beliau dikatakan tadi atau katakan bahwa yuk kita juga harus siap kok dari apa yang kita sampaikan itu menjadi sesuatu yang baik. Iya, takut tidak bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Seperti yang Mas Tarzan sampaikan tadi, membantu agar bisa memberikan manfaat. Tapi kita ingin tahu, kalau tadi Mas Tarzan membantu orang lain, bagaimana Mas Tarzan kemudian melakukan kegiatan bisnis untuk dirinya sendiri? Tetap bersama kami dalam Tidak Ada Yang Kebetulan. Bisa, bisa, bisa.